Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Siap-siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar, merdeka. Namanya harus semangat dari kita sekali lagi. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, merdeka. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan cek perhatian dan juga kebersihan tempat duduknya masing-masing. Ya, sama aja. Sudah kumpul. Tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita sebelum belajar. Siap kelas, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Oke, baiklah. Sedikit dari peralatan itu akan mengambil absen Anda sebelum belajar. Apakah ada teman-teman yang tidak hadir? Dari Alfa, Anissa, Alfa, dua Bapak. Baiklah. Semoga besok pada pertemuan berikutnya teman-teman bisa berhasil untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasanya yang ada. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, Ibu sedikit mengulas pembelajaran kita pada minggu lalu. Siapa ada yang masih ingat apa pembelajaran kita pada minggu lalu? Ya, video kalau boleh sedikit dijelaskan. Oke, terima kasih pada video itu tadi sedikit ulasan materi kita minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk pada materi kita hari ini, yaitu masuknya Islam ke Indonesia. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, Ibu mohon kepada Anda untuk memperhatikan materi kita pada hari ini, karena setelah Ibu menjelaskan materi, nanti Ibu akan mengadakan kuis. Baik, Bu. Oke, paham Anda? Oke. Nah, itu ada tujuan pembelajaran kita, yaitu setelah mempelajari ini, Ibu harap Anda mampu menjelaskan kondisi masyarakat Indonesia sebelum masuknya Islam. Yang kedua yaitu mampu mengidentifikasi proses masuknya Islam ke Indonesia. Ketiga yaitu menjelaskan teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi apa saja faktor yang menyebabkan Islam itu sudah diterima di Indonesia. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, pertama itu kondisi Indonesia sebelum adanya Islam. Yang pertama yaitu kondisi sosial budaya. Nah, Indonesia ini memiliki kondisi sosial budaya yang sudah beragam-ragam. Itu contohnya seperti bahasa daerah sendiri, ada istiadat yang berbeda dan
kondisi sosial budaya yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya yaitu agama dan kepercayaan. Nah, Nanda, sebelum Islam ini masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia ini menganut agama Hindu, Buddha, animisme dan juga dinamisme. Ada yang tahu apa itu animisme? Ya, masih betul yang dikatakan oleh Rasi, yaitu menyembah roh nenek moyang mereka. Dan dinamisme itu adalah percaya bahwa benda-benda yang memiliki kekuatan gaib. Nah, selanjutnya yaitu ekonomi, politik dan sosial. Nah, pada masa sebelum Islam ke Indonesia, masyarakat Indonesia itu memperoleh ekonominya itu dengan cara bertani, berdagang dan juga melaut. Sedangkan kondisi politiknya yaitu seperti adanya kerajaan-kerajaan besar yang sudah berkembang seperti Sriwijaya dan juga Majapahit. Nah, pada kondisi ini ada yang ingin Anda tanyakan? Oke, kalau tidak ada, tanya. Nah, selanjutnya yaitu dari proses masuknya Islam ke Indonesia. Apakah Anda melihat gambar yang ada di depan? Lihat Bu. Oke, Islam masuk ke Indonesia itu secara bertahap dan juga damai yang dibawakan oleh pedagang, ulama, mubalik yang berasal dari Arab, Persia, Gujarat dan Cina. Oke. Menurut Anda gambar apa ini? Orang. Pasar, orang, lagi Jualan. jualan. Ada lagi? Berdagang, ya. Betul yang Anda sebut, yaitu ini adalah perdagangan. Nah, perdagangan ini merupakan salah satu proses utama masuknya Islam ke Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu kaya akan rempah-rempah, sehingga banyak pedagang Muslim itu masuk ke Indonesia untuk berdagang. Nah, setelah para pedagang itu masuk ke Indonesia, mereka itu tidak hanya memperdagangkan barang dagangannya, tetapi juga sekaligus memberikan atau mengajarkan agama Islam kepada masyarakat Indonesia pada saat itu. Itu contohnya seperti sikapnya yang jujur, ramah dan sopan, sehingga masyarakat Indonesia pada saat itu tertarik untuk mempelajari agama Islam. Nah, yang kedua yaitu pernikahan atau perkawinan. Menurut Anda, kenapa pernikahan atau perkawinan ini juga termasuk salah satu proses masuknya Islam ke Indonesia? Ada yang tahu? Silakan tulis tangan. Oke, silakan ya. Karena para pendatang yang datang ke Indonesia itu melakukan perkawinan dengan atau pernikahan dengan masyarakat pribumi yang ada di Indonesia. Setelah itu mereka membawa mereka ke dalam agama Islam. Ya, terima kasih pada Mutia. Banyak aku untuk ini. Oke, baiklah. Pernikahan atau perkawinan ini juga merupakan salah satu proses masuknya Islam ke Indonesia, karena selain berdagang, pedagang Muslim itu juga menikahi masyarakat yang ada pada saat itu terutama dari kalangan bangsawan atau keluarga kerajaan. Nah, sebelum mereka menikah itu, para pedagang itu mensyaratkan bahwa pasangan mereka itu untuk memeluk agama Islam terlebih dahulu. Nah, terbentuklah hubungan kekeluargaan dan kemudian Islam menjadi mudah berkembang. Nah, selanjutnya yaitu proses masuknya Islam di Indonesia itu melalui jalur
yang kita laksanakan pada saat sekarang ini, itu zaman dahulu para ulama muslim itu mendirikan surau dan juga pondok pesantren sebagai pusat mereka mempelajari agama Islam. Nah, dari para santri yang menerima pendidikan itu kemudian mengajarkan kepada masyarakat Indonesia secara merata, pokoknya dibagikan oleh para santri itu. Tasawuf. Kesenian. Ya, betul. Kesenian. Nah, kenapa kesenian ini juga merupakan salah satu proses masuknya Islam ke Indonesia? Seni budaya itu juga merupakan cara masuknya Islam ke Indonesia karena melalui cara seni budaya ini masyarakat Indonesia pada saat itu. Halim dan Andri bisa kita lanjut. Nah, melalui seni budaya ini juga melalui cara itu bahwa masyarakat Indonesia pada saat itu menganggap bahwa budaya mereka itu tidak dihilangkan, tetapi disesuaikan dengan ajaran Islam. Itu contohnya yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga yang melakukan dakwahnya itu melalui pertunjukan wayang. Ada yang tahu kan wayang itu seperti apa? Seperti orang. Ya, sebetulnya yang dimainkan bayang-bayang. Ya. Selanjutnya adalah tasawuf. Nah, ajaran tasawuf yang dibawakan oleh ulama Islam itu tidak jauh berbeda dengan kebiasaan kepercayaan masyarakat Indonesia pada saat itu. Nah, makanya masyarakat Indonesia itu dulu menganggap bahwa nilai ajaran tasawuf dan juga kebiasaan mereka itu sama. Makanya Islam itu mudah diterima melalui ajaran tasawuf. Nah, yang terakhir yaitu di jalur politik. Ada yang tahu kenapa jalur politik tidak termasuk pada proses masuknya Islam di Indonesia? Itu dalam bidang politik ini biasanya kan dipimpin oleh seorang raja, ya kan? Nah, jika seorang rajanya itu masuk ke Islam, maka banyak kemungkinan bahwa rakyatnya itu juga memeluk agama Islam. Makanya mudah untuk masuk diterimanya Islam di bidang politik. Dari keenam proses masuknya Islam ke Indonesia ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Tidak. Dan yang ketiga yaitu teori penyebaran Islam ke Indonesia. Dan kenapa tadi teori yang digunakan oleh pedagang, ulama dan mubalik untuk penyebaran Islam ke Indonesia? Ada yang masih ingat? Ya, teorinya 4. Oke. Ya, apa saja? Pertama apa tadi? Bicara. Yang ketiga.
di Cina